Cik, cik, cik. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, jangan lupa HP-nya di silent. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ada di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari ambil waktu 1-2 menit ini di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari masing-masing kita pribadi, kita datang dan berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di minggu terakhir di bulan Januari tahun 2026. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini. Tuhan Yesus, selidiki hati kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan seluruh hidup kami, agar kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Biar Roh Kudus Engkau hadir tengah-tengah kami, bertahtalah di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, saat Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini. Perkara-perkara yang ajaib Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Yang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah akan dikuatkan dalam nama Yesus. Yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari ingat segala kebaikan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ingat kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Katakan selalu ku ingat, selalu ku ingat segala
Tuhan tinggalkan kehidupan kita. Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yesus mengasihi engkau. Amin. Saudara siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu untuk boleh maju ke depan. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau sendiri akan memberkati ibadah sekolah minggu. Engkau hadir dan bertata di atas kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh sejak dini mengenal Tuhan secara pribadi, hidup takut akan Tuhan, dan satu kali kelak Tuhan mereka akan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati guru sekolah minggu yang akan mengajar, berikan kasih kesabaran hikmat untuk mendidik anak-anak ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Atahanku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab
kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu. Pada hambanya saya persilakan. Bibirku kan memegahkan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Bapa, ini pengakuan kami Tuhan di pagi yang indah, karena kasih setia lebih daripada hidup. Berikan kami hati yang selalu memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, karena kami percaya Tuhan Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami. Engkau memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati. Di saatnya Tuhan, kami merindukan kebenaran firman. Mari Tuhan urapi setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sekecil apapun yang kami perbuat di hadapan-Mu sampai saat ini. Tuhan ampuni kami, sehingga kami layak Engkau berkati untuk menerima berkat kebenaran firman. Urapi hamba, kuasai seluruh tubuh jiwa roh hamba. Biarlah Kau pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan isian, dan hamba bersembunyi di balik jubah. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan dan menerima berkat firman. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kemuliaan yang Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan? Luar biasa. Puji Tuhan. Sudahlah tahu, saya memulai firman Tuhan ini dengan karya menulis ini, sehingga nama perusahaan itu masih eksis sampai sekarang dan menjadi perusahaan yang terbesar di perasuransian, ya. Sehingga dia mengirimkan pesan kepada direksi-direksi agar mengajak saya untuk jangan pensiun. Tapi saya mengatakan mungkin waktunya saya untuk mempromosi asuransi jiwa bagi kita semua yang hidup kekal di surga. Lalu ada seorang direksi yang masih muda waktu itu, dia masih usia 38 tahun. Dia berkata demikian kepada saya, Pak Fran, kau itu mau mati kah? Tidak bersyukur, gajimu lebih daripada kepala cabang Bank Indonesia, Bank Manah di Makassar atau di Sulawesi Selatan atau di Indonesia. Kenapa kamu mau mengundurkan diri? Kau mau makan apa? Ya. Kau mau hidup dengan apa, Pak Pras? Karena kita hidup untuk uang, katanya. Tapi Tuhan memberikan saya satu jawaban yang paling indah waktu itu. Dia mengajar saya menyampaikan bahwa burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Luar biasa. Dia bilang, jangan begitu Pak Pras. Saya bilang, iya, saya imani itu Pak. Mungkin Bapak sebagai pendeta juga masih berusia 38 tahun. Tapi saya waktu itu sudah usia 50 tahun. Kapan lagi saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya, yang sudah begitu baik terhadap saya, menyelamatkan saya, ya, mengasihi saya, memberikan saya kesehatan, kesembuhan, ya, bahkan berkat-berkatnya bagi saya. Beri saya kesempatan, tapi tidak juga. Akhirnya keputusan final, saya diberi kesempatan selama 1 tahun, diberi semua komisi, diberi gaji
kepada saya tunjangan untuk istri dan anak saya juga diberikan. 1 tahun disuruh berpikir. Begitu mereka mengasihi saya, ya. Nah, tapi keputusannya tetap saya bilang, tolong jangan biarkan saya tinggal di dalam pelayanan itu, tapi usahakan saya mau menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Akhirnya setahun saya diberi pensiun, ya, dengan pesangon saya. Tapi rupanya sampai tahun kemarin saya masih diajak kembali oleh Presiden Direktur di Indonesia. Nah, satu saat beliau semua 4 direksi itu datang ke ujung pandang karena ada salah satu branch manager kami meninggal dunia. Dan mereka lalu ketemu saya waktu itu dan dia, wih Pak Pras, ternyata kau masih hidup lagi, ya, ditambah naik badannya. Saya main-main, saya kira saya sudah mati, tidak makan, ya. Terus dia injak kaki saya karena di muka buku. Jawab Pak Pras, jangan gitu dong, mungkin malu saya cuma main-main. Nah, itulah awal kesaksian saya dan kebenaran firman Tuhan ini, nah, tentang hal kekhawatiran. Ya, inilah tema hari ini, kekhawatiran. Saya percaya di mana-mana saat ini terjadi kekhawatiran, ya, kekhawatiran dalam usaha pekerjaan, ya, kekhawatiran dalam hidup, dalam apa saja skala. Pasti saat ini di tahun 2026 ini seluruh dunia mengalami hal kekhawatiran. Tapi saya ingatkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, jangan pernah khawatir akan hidupmu, ya. Coba kita baca di dalam Matius 6 ayatnya 25 sampai 34. Saya rindu setiap kita membacanya dengan suara nyaring, ya, tapi perlahan. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatirkan hidup akan apa yang hendak kau makan atau minum, dan janganlah khawatirlah akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? adalah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan harta dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? siapakah? Kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pekerjaan. Dan Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Katakanlah mengubahmu yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. lanjut. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemudahannya itu tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Halo, jadi Jadi Allah dari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? sebab Itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua ini dicari bangsa-bangsa yang tidak punya Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. tetapi Jadilah tadi Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. sebab Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. ada amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini sangat menguatkan saya, saudara. Ya, sehingga saya begitu yakin
Perkataan firman itu ya dan amin. Tidak mungkin berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Nah, pembahasan kita saya ambil dari ayat 33 ya. Katanya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Inilah firman Tuhan yang menguatkan saya, ya, sehingga saya tidak pernah khawatir, ya. Saya tidak pernah susah, karena banyak firman Tuhan yang menguatkan kita dalam hal ini. Kita tahu waktu umat Israel melihat Tuhan keluar dari tanah Mesir, ya, sebelum keluar saja Tuhan memakai Musa untuk melakukan 10 tulah. Pasti Tuhan begitu mengasihi umat Israel, ya. Nah, saudara dan saya adalah umat Israel sama saat ini. Amin. Nah, sampai di tanah Mesir, padang pasir, ya. Bukan main, kita tahu semua. Di padang pasir itu gersang, panas, dan gelap gulita pada malam hari. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Amin. Tuhan pelihara mereka, ya. Tuhan beri mereka makan lewat apa? Manna, roti surgawi, dan burung puyuh setiap pagi dan petang, ya. Walaupun mereka rakus, mereka keras tengkuk, mereka mengambil sebanyak-banyaknya dan menyimpang, tapi busuk lebihnya. Karena apa? Tuhan ingat kepada umat Israel bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Dan apa Tuhan tidak menyertai mereka? Tuhan tetap memberkati mereka. Alas kaki mereka saja selama 40 tahun mereka tidak mengalami kerusakan alas kaki. Bahkan di waktu panas terik, Tuhan datang dengan tiap alam untuk memberi kesejukan. Dan di saat malam hari yang penuh gelap gulita di padang gurun itu, Tuhan hadir memberikan mereka tiang api untuk menerangi dan memberikan mereka penerangan. Bahkan saat mereka maju, kena mundur, kena di depan tahu, di belakang tentara Firaun yang berjumlah 260 orang kereta. Tuhan hadir dengan kuasanya. Dia suruh Musa, tunjukkan ke laut itu. Maka laut itu terbelah menjadi kering, dan umat Israel berjalan. Sampai perjalanan mereka diburu oleh tentara Firaun yang berjumlah 260 kereta kuda yang luar biasa. Tuhan tetap ada bersama mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat pilihan Allah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dalam keadaan panik, Yesus berbalik ke belakang, menghatrik laut itu, dan laut itu kembali menggenangi tentara Firaun, dan matilah tentara Firaun. 260 kereta kuda. Tuhanlah penyelamat kita. Nah, inilah yang membuat saudara harus benar-benar percaya bahwa apapun, bagaimanapun hal kekhawatiran, jangan pernah takut, karena Tuhan menyertai kita. Tetapi intinya firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Amin. Nah, Alkitab dalam bahasa sehari-hari, ya, bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidup saudara dan saya, dan lakukanlah kehendaknya, bukan kehendak kita, dan kehendaknya. Maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepada saudara dan saya. Jadi jangan ada orang Kristen yang hanya percaya firman Tuhan tapi tidak melakukan, ya. Harus Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaanku dan kebenaranku, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa saja? Perlindungan, kesehatan, kesembuhan, ya, kuasa, berkat, semua Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan.
Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang memegang dan melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi jangan kita nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, tapi tidak memegang dan melakukan perintah Tuhan. Itu namanya belum sempurna, saudara. Ya. Jadi baik WL, singer, pendeta, gembala, kalau dia cuma tahu nyanyi, tapi tidak ada buktinya bahwa dia mengasihi Tuhan, saya pikir itu kita perlu introspeksi diri. Kita perlu merubah diri kita di tahun 2026 ini, sehingga hal kekhawatiran itu tidak mungkin terjadi atas hidup kita. Amin. Nah, terus kita mau mulai poin 1. Kerajaan Allah itu berbicara tentang pertobatan. Ya, tentang pertobatan. Itulah kerajaan Allah. Ya. Matius pasal 3 ayat 2 berbunyi apa? Matius 3 ayat 2 berbunyi apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita tahu akhir-akhir ini banjir di mana-mana, ya. Bukan saja di Indonesia, kemarin saja di Venezuela, wah, itu banjir longsor bukan main, ya. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Ya. Kita harus bertobat, saudara. Jadilah umat Israel saat ini yang bertobat. Jangan seperti umat Israel perjanjian lama itu. Mereka keras tembuk, kepala batu. Ya. Jadi kerajaan Allah berbicara tentang pertobatan, saudara. Ya. Bertobatlah, kata firman Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya. Matius 18 ayat 3 berbunyi demikian. Matius 18 ayat 3. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi jangan kira kita menjadi KTP Kristen tetapi tidak bertobat. Saudara, jangan mimpi kalah Yesus. Ya. Yesus yang berkata, aku berkata kepadamu, bukan saya. Yesus yang berkata, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat, ya, dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini tegas sekali firman Tuhan, saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita, banyak orang terpanggil tetapi sedikitnya terpilih. Ya, ini Yesus sendiri mengingatkan. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hati-hati orang Kristen, hati-hati jemaat GBI Anugerah Makassar. Ya, harus Anda bertobat. Bertobat apa itu? Bertobat itu meninggalkan sesuatu, ya, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Balik arah, ya. Kalau dulu kita suka berbuat yang tidak baik, suka ngomel, suka fitnah orang, suka apa, suka mengunting mata keranjang apa, hari ini berbalik, tinggalkan. Itulah bertobat, saudara. Jangan kita seperti istrinya Lot. Sudah diingatkan, keluar dari tanah Sodom dan Gomora akan dihancurkan, tapi dia masih balik-balik ke belakang. Ingat masa lalunya, ya. Apa yang terjadi? Maka matilah dia. Jadi hati-hati, ya. Bertobat itu harus meninggalkan yang lalu, sudah berlalu, yang baru itu datang. Itulah pertobatan, saudara. Dan kalau yang dulu suka kita gosipi orang, hari ini tinggalkan, ya. Yang lalu kita mata keranjang, hari ini tinggalkan. Yang lalu anak-anak suka nyontek, tinggalkan hari ini.
Ya. Ini namanya bertobat, saudara. Ya. Yang malas ke gereja, iya bertobat, rajin ke gereja. Amin. Dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah penolong kita. Firman Tuhan itulah yang menguatkan kita untuk kita bisa teguh dan tidak pernah khawatir. Amin. Bahasa Indonesia sehari-hari firman Tuhan berkata begini, percayalah, hanya kalau kalian berubah dan menjadi seperti anak-anak, kalian akan menjadi anggota umat Allah. Ya. Ayat 4 dari Matius 18 ayat 3, orang yang merendahkan dirinya menjadi seperti anak ini, dialah yang terbesar di antara umatnya. Karena banyak orang Kristen sekarang merasa dirinya hebat, merasa dirinya wah, ya nak, merasa dirinya banyak besar gerejanya. Bukan yang itu yang Tuhan lihat. Siapa yang terbesar di antara orang? Kata firman Tuhan, gak ada. Yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, itulah yang terbesar dalam kerajaan. Nah, contoh pertobatan yang paling baik yang selalu saya kenal di dalam Alkitab adalah pertobatan dari Saulus menjadi Saulus, menjadi Paulus. Itulah pertobatan yang sejati. Nah, kita tahu semua, kalau saudara mati baca di TR kisah 9 mulai dari ayat 1 sampai 4, itu di sana Saulus tidak tahu dia adalah seorang penganiaya orang Kristen, ya. Dia adalah seorang yang membunuh, menangkap orang Kristen, bahkan tidak setuju. Tapi Yesus mau pakai dia. Di dalam perjalanan dia membuat surat perintah untuk menangkap orang-orang Kristen. Di sana Yesus bekerja. Dia dibutahkan matanya hingga dia tidak bisa melihat berapa hari. Lalu terdengarlah suara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau mau menganiaya aku? Dia berkata, siapakah kau? Siapakah kau? Padahal banyak orang, tapi orang tidak dengar yang lain. Dia bilang, akulah Yesus. Dan sejak itu dia buta berapa hari. Ada satu rasul dipakai Tuhan untuk menjadikan matanya dengan doa. Tapi orang ini berkata, Tuhan, ini kan pembunuh umat Israel, orang yang tidak setuju dengan orang Kristen, ya kan? Dia jahat, kejam, ya kan? Tapi Tuhan, lakukanlah itu. Urapi dia, karena aku akan memakai dia menjadi alatku untuk kemuliaan namaku. Luar biasa. Jadi bagi Tuhan itu gak ada yang mustahil, saudara. Ya, sejahat apapun juga, kalau Tuhan mau memakai engkau pasti diubahkan. Amin. Contohnya saya, orang yang paling jahat mungkin di dunia, ya. Tapi Tuhan mengasihi saya. Dia menolong saya. Orang yang paling banyak penyakitnya, tapi Tuhan menolong saya. Orang yang kayak tukang becak saja dulu, kalau tidak ada muatan, tidak bisa hidupi anak-anak 5, ya. Kuliah saja susah saya bayar, tapi Tuhan menolong saya. Apa yang tidak pernah kupikirkan, tak pernah timbul dalam hati, tak pernah kulihat, tak pernah kudengar, itu Tuhan sediakan saya di akhir tahun 2000. Bahkan sampai saat ini, saya percaya Tuhan tetap menyediakan bagi saya. Sampai putih rambutmu, Dia tetap menggendongku. Bahkan kata firman, anak cucu orang takut akan engkau. Tidak ada satu yang jadi peminta-minta, karena Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka memberi pinjaman tapi tidak meminjam. Inilah firman yang menguatkan saya selalu, ya. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang
pertobatan. Nah, kalau kita melihat Saulus, dia sudah bertobat. Mari, saudara, kita juga berkata, Tuhan, aku bertobat. Harus berkata bahwa aku bertobat. Nah, kalau saudara tidak bertobat, pasti Tuhan tahu, ya kan? Kita tidak bisa berbohong. Jangan pura-pura baik, pura-pura sok rohani. Nah, tapi berubahlah, ya, bertobatlah. Tinggalkan kejahatan itu yang tidak sesuai firman Tuhan. Ya, di tahun 2026, maka saudara dan saya akan melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, itu poin yang pertama, bertobat. Nah, poin yang kedua, kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran. Yang pertama tentang bertobat, yang kedua tentang kebenaran. Ya. Yohanes 17 ayat 17 berkata apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran. Bukan berbicara tentang yang lain-lain. Kebenaran, bukan kebenaran kita, tapi kebenaran firman Allah. Ya. Saya senang sekali, karena banyak orang berbicara tentang kebenarannya, tapi Yesus berbicara tentang kebenaran firman, karena firman itu adalah kebenaran. Ya. Roma 3 ayat 28 berkata apa? Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Saudara bisa bertobat itu karena iman, ya. Percaya kepada firman. Firman berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan engkau menerima pengampunan dosa. Kalau saudara melangkah dari pertobatan ke baptis, berarti saudara percaya tentang kebenaran. Karena yang mengajar kita adalah firman Tuhan, kan? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus pun sebagai manusia memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, begitulah saya waktu pertama saya bertobat. Saya tak menunggu bahwa harus ada gembala atau pendeta atau ada yang mengajak saya untuk bertobat. Tapi saya mengatakan, ya, saya mau dibaptis. Seminggu setelah saya injak gereja, 33 tahun saya tidak injak gereja. Hari itu saya mau memperlihatkan karena saya diajak terus untuk ke gereja. Saya bilang, oke, saya akan tepati janji saya. Tapi bukan sebetulnya mau beribadah, hanya menampakkan diri untuk datang beribadah. Dan Tuhan melawan saya di sana. Nah, akhirnya seminggu kemudian saya bilang saya mau dibaptis. Dan apa yang saya lihat waktu saya dibaptis di Sungai Ngasah, di kolam Nusa Timur, saya melihat cahaya terang. Saya bersyukur, saya menangis. Tuhan ampuni saya. Saya tahu saya mungkin manusia yang paling jahat dan tidak layak Tuhan kasih saya. Nah, inilah tentang kebenaran. Firman Tuhan melanjutkan, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, tetapi dibenarkan karena iman. Setelah saudara beriman kepada Tuhan, barulah saudara melangkah untuk tidak melanggar hukum Taurat.
Jadi hukum Taurat itu tidak ditiadakan, tapi disempurnakan. Karena 10 firman Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengini istri orang, apa semua itu ya. Itulah hukum. Sehingga kita tahu bahwa saat kita sudah bertobat, kita sudah mendiri diri dibaptis, kita sudah dalam kasih karunia, hukum kasih karunia. Jangan kita lakukan itu, hukum Taurat itu, ya. Sehingga kita pelan tapi pasti diubahkan, karena Yesus berjanji, aku akan memberikan kau seorang penolong, penghibur, roh kebenaran yang akan menuntun saudara dan saya. Hingga waktu saudara dan saya sakit, ada penolong Roh Kudus. Saudara dihina, dicaci maki, ada penolong Roh Kudus. Saudara mau diingatkan akan firman Tuhan, ada penolong, dialah guru, dia segala guru. Nah, jadi kebenaran itu adalah firman Allah, ya. Firman telah menjadi manusia, kita tahu semua. Firman itu pada mulanya melayani, dia adalah Allah dan turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, ya kan? Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Ayat 12 dari Yohanes 1. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara dan saya, kalau melakukan firman Allah, melakukan pertobatan dan kebenaran, maka saudara diberi kuasa, ya. Bahkan Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata apa? Kisah 1 ayat 8 berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau saudara sudah menerima kuasa, berarti kita adalah ahli waris. Amin. Dia yang punya segala-galanya. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada. Berarti kita adalah ahli waris. Apa yang kita khawatirkan? Apa yang perlu kita khawatirkan? Sebelum kita berdoa, dia sudah tahu apa yang kita mau. Dan dia pasti memberikan kita seperti yang dia inginkan, bukan seperti kita inginkan, saudara. Ya. Ini luar biasa, ya. Kita tahu juga Elia manusia biasa, kata firman Tuhan, ya. Di dalam Yakobus 5 itu juga. Ia sama dengan kita yang manusia biasa, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, dan hujan pun turun ke bumi saat dia berperintah. Apa yang kurang jadi firman Tuhan ke kita, ya. Cuma sayangnya banyak juga seperti murid-murid Yesus, dia sudah berjalan dalam kebenaran, ya. Mungkin dulu dia bertobat seperti Yudas Iskariot, tetapi dia kembali ke muntahnya, ya. Dia tidak melakukan kebenaran, dia mengkhianati Yesus, ya. Banyak, ya. Musa saja pernah, Daud juga pernah, ya kan? Saat dia diberkati Tuhan hebat, dia diangkat jadi raja. Dia jatuh di mana? Waktu dia di atas sotoh, kata firman. Dia melihat istri Betseba lagi mati. Setan
masuk menggoda pikiran. Makanya setan itu, firman Tuhan mengingatkan kita, berjaga-jagalah, sebab ia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang saat kita lemah dia masuk. Maka Daud jatuh kan, dia jahat kan, dia bagaimana untuk membunuh ini suaminya. Dia panggil, kasih makan dulu, kasih minum. Sudah itu dia bilang, ayo maju berperang di medan pertempuran yang paling terdepan. Maka matilah. Tapi adakah dosa atau tidak ada? Pasti. Ya. Firman Tuhan tak bisa berbohong dan tidak pernah dimain-mainkan. Lalu Betseba hamil, ya, dan melahirkan anak, tapi anaknya mati. Ya. Itulah dosa. Tapi untung baik, Daud bertobat, ya kan? Dia sadar, dia kembali lagi, ya, kepada kebenaran. Nah, umat Kristen, jangan kita pernah bertobat, pernah tahu kebenaran, memberikan diri kita dibaptis, tetapi kita lupa pada kebenaran itu. Kita jatuh lagi seperti Daud, kita jatuh lagi seperti yang lain-lain, ya. Akhirnya kita berdosa, ya. Karena kita sombong, karena kita angkuh, kita merasa kita hebat, ya. Kita sudah diberkati, lupa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lupa apa yang Tuhan perintahkan kita tidak lakukan, ya. Engkau mau diberkati, itu janji-janji firman Tuhan semua ada. Tetapi kadang kita lupa, saudara. Kita merasa, ya, mulai banyak alasan lah, ya. Tak maulah memberi, tidak maulah begini, tidak maulah begini, itu tidak berlaku. Siapa bilang hukum Taurat itu tidak berlaku? Ya enggak? Karena kita hukum kasih karunia, kita sudah diselamatkan dan oleh kebenaran kita tahu, maka hukum Taurat itu berlaku supaya kita tidak melakukan lagi itu, ya kan? Kita tidak melakukan lagi yang jahat, yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi jangan menganggap bahwa hukum kasih karunia itu berlaku bagi saya, hukum Taurat tidak. Tidak. Tuhan itu datang, Yesus itu datang menyempurnakan. Nah, kalau dulu dia bilang, kalau engkau berbuat, bersinah, kalau engkau bersinah. Tetapi sekarang firman Tuhan berkata, jika engkau memandang dan menginginkan istri sesamamu atau suami sesamamu, maka engkau telah bersinah dalam hati. Berarti lebih keras, ya. Jadi hati-hati, saudara. Jangan kita sudah diberkati Tuhan, ya, kita lupa Tuhan. Kita mulai malas, kita mulai macam-macam hal yang kita ungkapkan, ya, dalam kehidupan, ya. Coba tetap kita mau melakukan kebenaran. Kita sudah bertobat, kita sudah memberikan diri dibaptis, kita melakukan kebenaran. Kita lihat Paulus sampai di penjara pun dia tidak pernah gentar, betul tak? Tapi waktu di penjara saat dia berdoa, kuasa Tuhan nyata, pintu penjara terbuka, terlepas dari rantainya. Inilah kebenaran yang dia lakukan. Inilah pertobatan yang dia lakukan. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua, ya, berubah di tahun 2026. Kalau kita belum bertobat atau kita kembali jatuh, akui di hadapan Tuhan, ya. Tuhan ubah hatiku, sentuh hatiku Tuhan, ya. Ubah hatiku menjadi seperti apa yang Kau kehendaki, bukan seperti apa yang Ku kehendaki, untuk melakukan kebenaran. Sehingga semua janji-janji Tuhan itu ditambahkan kepada saudara dan saya. Jadi poin yang ketiga berbicara apa? Karena firman Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita baca kembali Matius 6 mulai ayat 26, ya. Mulai ayat 26. Saya rindu kita membaca supaya kita mengerti dan kita merenungkan firman itu supaya menguatkan saudara.
Mari kita baca bersama. Mulai ayat 26. Matius 6 ayat 26. 1, 2, 3. Hendaklah berburu di hari yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak melakukan bekal dalam rumahmu, memang diberi makan oleh Bapa Yesus surga. Bukan kamu jauh lebih tinggi dari itu. Siapa di antara kamu yang dan kenapa kamu tidak ada pakaian? Katakanlah bahwa di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa minta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala pekerjaannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari mereka. Jadi jika kita akan belajar hidup yang berada, yang hari ada besok berubah, tidakkah ia hari berani dan kamu hai orang yang percaya. Sebab itu jangan Allah akhir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Carilah dan bercakap Allah dan kebenaran. Masih banyak akan ditambahkan kepada. Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esoknya itu usaha-usahanya sendiri. Usaha-usaha itu contoh. amin. Amin. Maka janji-janji firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita tidak perlu khawatir, saudara. Ya, kita pasti menerima janji firman. Kita biasa katakan firman Tuhan ya dan amin. Ya. Tetapi kenapa kita tidak menerima? Pertanyaannya kembali ke kita. Apakah kita sudah bertobat, meninggalkan hidup yang lama? Apakah kita sudah maju kepada kebenaran firman Tuhan? Ya. Saya sedikit bersaksi, walaupun ini lucu, saudara. Ya. Memang saya beberapa hari ini membutuhkan keuangan. Anda tahu, saya ternak ayam untuk jual. Ya. Tiba-tiba ada teman menelpon, Pak Fran, mau dijual ayammu itu? Saya oke, 10 juta. Nah, dia menawar 6 juta. Saya belum kasih, besok dia telepon lagi saya. Saya bilang, oke lah, yuk tambah di atas, saya turun supaya ketemu. Jadi ketemu 8 juta. Jadi ada satu teman ini, saya kasih ini teman lama dari Makassar. Nah, itu hari ada yang kasih saya, kasihan itu teman di gua, ya. Tolong kau cari dia, bantu. Jadi saya minta nomor teleponnya, ketemu lagi. Dan dialah itu yang menjadi perantara. Jadi saya kasih tau dia lagi. Ah, ini ayam saya sementara dalam penawaran, ya. Kalau laku 10 juta, saya kasih kamu 1 juta. Ya, kalau laku 7 juta setengah, ambil kau 500. Jadi dia sementara penawaran, saya suruh dia naikkan jadi 8 juta, saya turun dari 8 juta. Apa yang terjadi? Rupanya ada manusia jahat juga. Dia tahu itu ayam saya pernah dibeli salah satu orang, ya, di pabrik kertas gua sana. Itu dulu, ya, dulu berapa tahun lalu. Dia beli anak ayam saya. Itu harganya 2 juta karena kakinya tengkor, ya, jarinya tengkor. Ya, biar Pak merasa ya ini baiklah, anak impor, ya. Setelah dia beli, ternyata saya kira sudah mati. Memang katanya hampir mati, ceritain teman saya ini. Terus dia kasih pinjam temannya untuk kasih kawin dari bibitnya. Dan dia dikasih lagi kembali bibitnya, masih lagi sama dia. Jadi ini yang ada, yang bibit ini dibeli sama yang kasih pinjam dulu, ya Pak. Dibelilah ini ada ayam satu. Nah ini ada ayam satu katanya bagus. Dia ini akalnya jahat ke saya. Padahal saya sudah baik sama dia, ya Pak. Dia kasih tahu saya, Pak Fran,
Ada ayat kita ingat itu dulu, anaknya Pekor. Itu bagus itu. Ada anaknya katanya persis di bapaknya gitu. Ya saya bilang, kau mau tahu itu. Kau kan yang perantara dulu ke saya. Itu orang mau beli ayam. Saya kasih kau 2 juta, kau jual sama dia 2,5 juta. Saya lupa, itu dari lalu saya telepon Mas Ibnu, iya kan dulu saya beli 2,5 juta. Saya terlanjur, tapi biarlah pada sama dia saya terima 2,5 juta, saya kasih 500 komisinya kan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia tahu bahwa itu ayam dari saya asalnya, dia telepon orang yang mau beli itu, langsung dikasih 4,5 juta. Padahal ini orang sudah mau beli 6 juta lebihnya ayam. Cuma saya bertahan sampai 8 juta karena memang saya banyak memerlukan uang untuk bulan 2 ini ya. Akhirnya dia infokan ke temannya itu bahwa itu anak ayamnya Opa juga itu ya. Dia mau jual 4,5 juta. Saya dikabari sama yang beli pertama ayam saya itu, Mas itu. Dia bilang, Pak Pran, ada itu teman mau tanya ayam saya, dia mau beli, saya buka 4,5 juta. Tidak ada di kabarnya. Saya bilang, kau betul kau ini jahat. Padahal waktu itu kalau saya mau jual 6 juta langsung kan Tuhan berkati saya. Cuma saya mau coba bertahan supaya bisa di atasnya. Tapi ada yang mengkhianati saya juga, teman baik ya kak, yang saya banyak bergaul dengan dia, makan, saya bantu apa ya kak. Tapi dia jadi pengkhianat juga. Saya pikir ya mungkin Mas itu lebih penting Tuhan daripada saya kan. Ya, biarlah Tuhan, biarkah dia dapat. Itulah kesaksian saya. Seberat sekali saya untuk menghadapi bulan 2 ini. Saya sangat memerlukan uang. Tapi itu Tuhan, ada orang mau beli ayam saya. Padahal sudah lama sekali nggak terjual ya, kurang orang mau beli. Tapi ada yang mengkhianati juga. Padahal saya sudah janji, kalau laku 10 juta, saya berikan kamu 1 juta. Ya kan? Kalau laku 7,5 juta, saya berikan kamu 500. Aduh, dia mengkhianati saya sampai akhirnya orang pikir itu kan turunan anak ayah saya juga, dia beli ke situ, tidak jadi beli ke saya. Tapi saya tahu mungkin orang itu lebih membutuhkan daripada saya, ya. Atau Tuhan nanti buka jalan lebih hebat lagi dari itu. Itulah kesaksian saya. Ya, saya menuntut kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita jangan pernah khawatir. Amin. Selama saudara berjalan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan pelihara jemaatnya. Amin. Ini yang saya sampaikan ya. Jadi 2 hal tentang kebenaran kerajaan Allah, yaitu yang pertama adalah tentang pertobatan ya. Nah, hari ini tanyakan diri kita masing-masing, apakah ada pertobatan di hidup saya? Adakah kebenaran firman Tuhan saya lakukan setelah saya dibaptis, supaya saya menerima janji dari Tuhan? Hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ya, kita boleh berlaku bohong, kita boleh menutupi seperti teman saya itu yang mengkhianat. Tapi akhirnya kan Tuhan bongkar ya kan. Kenapa orang itu menelpon ke saya, Pak Pran, ada teman itu yang memberitakan bahwa saya punya ayam dari anak ayahnya Pak Pran. Dan akhirnya kebongkar kan. Kenapa? Tuhan pelihara kita, Tuhan ingatkan saya ya kan. Tanpa saya minta dia menelpon ke saya ya kan. Oh ternyata saya tahu ini orang ya kan. Makanya saya bisa berdoa. Betul dia punya keluarga, orang percaya. Tetapi karena dulu dia kawin dengan orang seberang ya, akhirnya dia tidak pernah. Bahkan saya ajak dia bilang, saya kan ini seberang Bapak. Oke lah, saya hanya bisa mendoakan supaya Tuhan menjamah, mengampuni dia, dan Tuhan menyelamatkan dia. Nah, hari ini kita introspeksi diri kita ya. Di mana posisi kita sekarang?
apakah kita sudah betul-betul bertobat? Apakah kita sudah betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan? Sehingga janji-janji Tuhan itu digenapi, ya. Salomo kita lebih hebat, ya kan? Ya, seperti janji-janji tadi, ya. Nah, kita introspeksi diri. Yang tahu kan hanya kita sendiri. Betul tak? Tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu, cuma biasa Tuhan kasih ingat saya, ya. Tuhan kasih ingat saya, oh ini begini. Tapi oke lah, ya. Saya hanya bisa berdoa, ya, supaya siapa-siapa itu Tuhan selamatkan juga. Ya. Nah, hari ini saya undang pemain musik. Dan mari kita bangkit, ya. Allah Bapa, terima kasih. Hamba percaya benih firman tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sehingga umatmu Tuhan yang kau kasihi tidak pernah khawatir di tahun 2026 ini, karena Tuhan memelihara mereka. Bahkan Tuhan berjanji sampai putih rambutmu engkau tetap menggendongmu, dan tidak pernah dilihat anak cucu orang takut akan engkau menjadi pemimpin. Terima kasih Tuhan. Apa percaya semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia. Terima kasih. Selamat itu kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya kita memberikan persembahan kita, sekali lagi kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saatnya kami akan berikan korban syukur dan persembahan kami Tuhan. Biarlah kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka buat Tuhan, buat berhasil. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, dan persepuluhan mereka, Tuhan membukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit-Mu. Tuhan mencurahkan berkat-Mu sampai umat-Mu berkelimpahan, dan Tuhan menjauhkan mereka dari belalang-belalang pelahap. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.